Sobat investor semua, di sini gue ingin sharing ke sobat investor bagaimana perjalanan investasi gue di Ethereum selama 23 minggu ini. Apakah ada perkembangan yang baik ataupun makin turun? Ya, kira-kira seperti apa perjalanan gue? Dan di sini gue akan coba kasih info ke sobat investor semua soal cryptocurrency. Ya, buat sobat investor yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, bagaimana progres investasi gue di Ethereum ya di aplikasi Pintu selama 23 minggu ini? Ternyata selama 23 minggu ini gue mengalami profit kenaikan ya. Jadi sebelumnya kan memang sudah profit ya sekitar 28 persenan, terus meningkat jadi 36 persenan. Wow, gitu ya. Ini udah tinggi banget gitu ya. Udah di atas daripada 36% gitu. Udah luar biasa banget, naiknya itu gede banget gitu. Nah, buat sobat investor yang menganggap bahwa itu naiknya masih kecil, coba aja kamu nonton dari playlist trial trading saya dari awal. Nanti kamu bakal tahu tuh setiap perjalanan investasi saya. Dari saya taruh sekitar berapa ya pada saat itu, 50.000 apa? Sampai sekarang bisa segini gitu ya. Udah totalnya sekitar 2.200.000 lebih gitu. Itu perjalanannya panjang banget dan itu udah bersama dengan keuntungannya juga ya. Dan kalian bisa lihat sendiri bahwa progresnya itu tidak bohong gitu. Gue punya teori dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah investasi rutin. Dan ternyata ketika gue investasi rutin itu works loh di cryptocurrency. Jadi kalau orang beranggapan bahwa investasi itu pada saat turun doang, enggak juga. Gue dengan metode dollar cost averaging berhasil kan? Berhasil kok gitu kan, jelas gitu. Dan gue bukan hanya ngomong ya, tapi memang per minggu gue kasih tahu videonya ke kalian. Dan ternyata benar, udah bisa 30-an% kan untungnya. Seperti itu guys. Bahwa artinya bahwa dollar cost averaging juga works ya di cryptocurrency. Jadi nggak hanya untuk saham, nggak hanya untuk reksadana, tapi untuk instrumen yang seperti cryptocurrency works juga. Nah, masalah naik turun itu udah pasti. Semua investasi itu tidak ada yang tidak turun gitu, nominal investasinya ya. Kecuali mungkin ada beberapa investasi seperti peer-to-peer lending, tapi dia tidak memiliki penurunan, tetapi dia punya risiko lain ya. Risiko gagal bayar, risiko keterlambatan gitu dan lain sebagainya gitu. Intinya investasi itu pasti mengandung resiko sih. Nah, di saat momen seperti ini, gue malah top up guys gitu. Dan top upnya segini ya. Gitu. Ya udah gue tinggal masuk aja ke Ethereum, terus klik beli. Habis itu masukin nominal investasi gue, selesai deh. Semudah itu guys. Nah, oke. Di situ kan tadi kalian udah sedikit gue kasih gambaran kan perjalanan investasi gue selama 23 minggu ini seperti apa. Dan kalau memang kalian benar-benar udah ngikutin dari minggu pertama di playlist trial trading sampai sekarang, gue bisa bilang kalian itu udah mengerti soal cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tetapi kalian itu harus punya satu mental. Kalian itu harus punya titik fokus yang bagus, gitu aja. Sebenarnya intinya itu, bahwa kalau misalkan kalian nggak kuat mental turunnya tetap aja gitu ya. Bahkan takut saya kehilangan duit atau apa, ya susah juga ya gitu. Ada yang namanya floating loss, unrealized loss, itu selalu ada gitu. Dan itu harus bisa diatasin. Kalau itu udah bisa diatasin udah enak gitu. Lihat gue deh gitu. Kalian bisa lihat per minggu tuh sengaja gue kasih tahu tuh supaya ya gue kuat kok di saat-saat begini dan benar proven gitu dan hasilnya juga ada gitu. Nah, di sini akan ada satu omongan juga dari gue bahwa gue tidak ingin meyakinkan elu. Meyakinkan apa? Maksudnya dalam arti gini,
Oh iya, lu supaya join di aplikasi Pintu untuk mulai investasi cryptocurrency. Nah, untuk itu tidak sama sekali. Kenapa? Karena itu adalah hak kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini gue cuma sharing doang ke teman-teman semua. Barangkali lu ada yang mau ngikutin, barangkali lu ada yang pengen tahu bener-bener seperti apa. Ya ini gue sharing gitu, seperti itu sih. Dan mungkin dari segi infonya lebih ke sana sih. Dalam arti overall tuh kalian pasti udah mengerti soal cryptocurrency juga. Yang penting mental kalian disiapin dan evaluasi, ya. Evaluasi setiap 3 sampai 4 bulan. Kalau udah 3-4 bulan lo udah evaluasi, ya udah gitu, udah tinggal tenang. Dan menurut gua, saran gua adalah jangan terlalu banyak diversifikasi. Karena terlalu banyak diversifikasi nantinya berat gitu, per minggu atau per bulan di mana kalian investasi itu jadinya berat gitu. Misalkan kalian fokusnya pengennya di Ethereum, Ethereum aja gitu. Dan daripada kalian Ethereum, Cardano atau apa, akhirnya ketika duit kalian cuma cukup buat Ethereum gimana? Ya kan? Oh masa bulan ini Ethereum, bulan depan Cardano? Bebas sih, cuman bagi gue nggak akan maksimal hasilnya. Tapi terserah, itu adalah hak kalian juga. Kalau menurut pendapat gue gitu. Buat kalian yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi dan mengerti maksud semua yang gue omongin tadi, kalian tonton aja dari playlist trial trading saya dari minggu pertama sampai 23 minggu ini. Nah, nanti kalian bakal ngerti juga. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency, kalian bisa pakai kode referral gue di aplikasi Pintu ini juga, ya. Dan atau mungkin kalian bisa ke description box di bawah ini juga, ya. Ingat investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.